Bapak Ibu sekalian, ini paparan bupati. Jadi paparan bupati ini hanya pengantar, ya, pengantar untuk kemudian bapak-bapak bersama pimpinan OPD, khususnya Bapeda, akan membuat perencanaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembangunan di Kecamatan Bolobaru. Inti dari paparan bupati adalah bahwa kita visi misi pemerintah 5 tahun ke depan adalah bagaimana kita mewujudkan Kabupaten Ende yang maju, berdaya saing, unggul, berkelanjutan, berbasiskan iman dan budaya menuju Endelio Nage Sarepawe. Untuk mewujudkan visi ini, maka pemerintah membuat langkah-langkah operasional yang diterjemahkan ke dalam 6 misi. Antara lain, 1, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. 2, mewujudkan peningkatan produktivitas masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi yang adil, pro rakyat, serta ramah investasi, berbasiskan ekonomi biru dan ekonomi hijau. 3, mewujudkan supremasi hukum dan good governance dengan mengoptimalkan peran stakeholders dan shareholders serta pemanfaatan sumber daya pelayanan secara efektif dan efisien. 4, mewujudkan konektivitas antar wilayah yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, merata dan berkeadilan. 5, mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup dan karakteristik sosial budaya dengan mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah. 6, mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi berbasis potensi wilayah yang khusus dan disesuaikan dengan tata ruang. Dengan visi dan misi ini, maka pemerintah ke depan akan membuat program-program yang berkaitan dengan Ende bersih, Ende aspiratif, Ende responsif, Ende unggul, program-program lainnya. Saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan program pemerintah pusat yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, ya, MBG, terkait dengan MBG dan juga terkait dengan program desa unggul yang dicanangkan oleh Kementerian Desa. Maka saya minta Bapak Camat, ya, dengan Bapak Desa ini, tolong mulai sekarang, tolong atur desa-desa ini unggulannya untuk apa. Kalau bisa untuk menghasilkan uang, kita lebih condong untuk mendorong diberdayakan BUMDes. Saya mau tanya, ini semua desa ini sudah punya BUMDes nggak? BUMDes tidak. Berapa desa yang sudah punya BUMDes? Belum ada. Nah itu, Bolobaru belum ada satu punya. BUMDes harus diberdayakan sehingga
bagaimana kita bisa mendorong pemenuhan permodalan, ya, membantu hidupnya BUMDes kalau kita tidak punya. Saya punya rencana bahwa yang dibilang koperasi itu kita ganti dengan BUMDes. Ini poin-poin penting. Ini adalah pesan penting saya saja. Yang lain kalian akan atur sama-sama dengan Pak Peda. Tapi saya ingin di masa saya ini harus terbentuk itu. Setiap desa punya ikon, kita akan lombakan. Setiap desa juga atur BUMDesnya harus hidup. Karena saya yakin dengan ini semua tercapai, maka pendapatan asli desa bisa kita juga dapatin. Ya, saya kira dari saya demikian. Nanti secara detail untuk visi misi dan programnya pemerintah 5 tahun ke depan akan disampaikan tambahan dari Wakil Bupati. Terima kasih. Baik, tadi yang disampaikan Bapak Bupati, semua OPD atau PD perangkat daerah segera terjemahkan supaya jangan setiap kali yang Bapak Bupati sampaikan nanti terbang seperti angin. Jadi asisten yang membidangi segera nanti terjemahkan, juga para OPD segera terjemahkan yang tadi yang Bapak Bupati katakan, hal yang berkaitan dengan apa produk unggulan desa. Kalau desa Jeruk, Pak PLT Kadis Pertanian, kalau Pak tanam mulai bibit sampai dengan nanti kami pilkada lagi, itu jeruk belum berbuah. Jadi teknologi cepat itu sambung pucuk ke sambung samping, pelajari dari sekarang, ya teman-teman pertanian. Supaya apa? Supaya kita mau lihat langsung bukti. Kalau tanamnya mulai dari bibit 10 tahun lah SAW demati, Pak. Ya, jadi harus terjemahannya seperti itu. Itu yang tadi. Itu dari sisi buah. Ya. Pikirkan juga dari sisi proteinnya. Kalau desa ini bisa dikembangkan menjadi desa telur, desa ayam, ya itu berarti koordinasi secara cepat dengan peternakan. Pak Bupati siapkan bibitnya berapa untuk bibit ayam atau bibit telur. Kandang Bapak Ibu desa siapkan. Saya kira Pak Camat, kita sudah rakor desa kemarin, Pak Camat hadir ya? Target kita 1 bulan lebih. Jadi awal April, saya kira Pak Bupati sudah dengar, awal April itu semua desa minimal sudah ke arah BUMDes. Semua. Setuju ya? Ngalati Walekina. Bola Baru berapa desa? 16 desa. Iba Pondo 16 desa. Ya. Nah, apa sih sebenarnya moto, semangat, spirit yang harus kita camkan sama-sama? Ini adalah komitmen kita, ya, untuk bersama-sama untuk mewujudkan visi tadi. Komitmen kita Ende Baru untuk semua, Ende Baru untuk semua, ya, Ende Baru untuk semua itu spirit kerja, ya. Itu melalui 4 pilar pengabdian sebagai tanggung jawab moral kita semua. Ini bukan hanya Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. Demi lele sayolejina, ya kita ini Ende Baru untuk semua. Semua itu siapa saja, semua kita tanpa kecuali, ya. Tidak ada yang bilang bogel mawono begam mau atau olonggono onia, iba. Semua Ende Baru kami datang tuh untuk semua masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Ende.
ini pesan khusus Bapak Bupati supaya apa? Kabupaten Ende ini ikonnya dulu ini kabupaten yang unggul, tapi makin lama kita makin mundur, kalah kita dengan Nagekeo yang baru. Nah, ini ada 12 program yang sudah kami rumuskan, ya, Ende toleran, Ende berbudaya, Ende sehat, Ende cemerlang, Ende produktif, Ende responsif, Ende membangun, Ende unggul, Ende kreatif, Ende lestari, Ende melayani, Ende bersih. Salah satunya, ya, Ende toleran, membangun Kabupaten Ende dalam semangat kebersamaan di atas penghargaan terhadap keberagaman, ya. Beberapa program misalnya Kema Remaja, dialog lintas agama, kemudian Ende berbudaya, membangun Kabupaten Ende berbasis adat istiadat, festival seni budaya, lomba, ya, penguatan lembaga adat. Ende sehat ini membangun investasi masyarakat sehat, ya, optimalisasi pelayanan. Jadi Bapak Camat juga sekarang ada program pemeriksaan kesehatan gratis. Ini contoh-contoh lainnya, ya, program Ende Sehat. Fokus kita lebih pada promotif preventif nanti, ya. Kenapa demikian? Karena terlalu mahal. Kalau sudah sampai rumah sakit itu mahal sekali, ya. Upaya-upaya di puskesmas, dokter kepala dinas, teman-teman itu jangan terlalu banyak duduk di puskesmas. Mobil ambulans itu jangan nganggur di puskesmas. Teman-teman suruh kunjungan rumah supaya mereka tahu ini wilayah ini Opondoro apa. Dokter Arya sudah bisa bahasa Liao belum? Ya, kami ada orang Liao tidak tahu bahasa Liao bagaimana. Ya. Kunjungan rumah penting, ya, teman-teman itu supaya jangan terlalu banyak duduk di puskesmas. Kunjungan rumah supaya tahu apa sih kira-kira penyakit apa yang ada di masyarakat, apa yang kita bisa tolong. Dokter juga boleh turun ke kunjungan rumah. Jangan tunggu di institusi pelayanan. Kalau nanti sakitnya masyarakat habis di puskesmas, kenapa harus bawa ke rumah sakit? Jadi kita tidak boleh bangga kalau rumah sakit itu pasiennya banyak. Justru itu yang salah. Kalau pasien di rumah sakit berkurang, berarti di tingkat puskesmas itu, ya, itu berhasil. Kenapa? Karena pelayanan terdepan mereka sudah jalankan dengan baik. Nah, ini misinya Presiden. Kalau bisa kita selesaikan di lini terdepan, kenapa harus rujuk? Kalau rujuk itu kan biayanya lebih besar. Bapak dan Ibu sekalian, masih banyak yang ingin kami sampaikan. Saya kira ini gambaran garis besar yang ini, karena Pak Bupati dan saya tidak saja hanya bertugas di puskesmas di Wolowaru, karena Pak Bupati nanti di Riau Timur dan Dori, dan saya dengan Pak Sekda di Wolojita dan di Dora Timur. Kita akan ketemu lagi. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk kita maju temu sikile dengan lelonggo, ya, kita pikir ke depan, ya, untuk kita selesaikan berbagai persoalan, termasuk persoalan kemiskinan, rumah tidak layak huni, maupun persoalan-persoalan lain yang harus kita tangani bersama. Bapak Camat dan aparat desa dan lain-lain responsif, ya, terhadap masalah yang ada di masyarakat. Terima kasih dan selamat pagi. Tuhan memberkati. Jadi bisa bantu masyarakat juga. Pak Bupati ini mendapatkan pelayanan. Ini sebenarnya itu
kantor pos tiap hari sampai dengan tanggal 29. Ya, Oh iya. sampai dengan tanggal 29. Jadi ibu-ibu itu kan sudah ada produk murah yang disediakan oleh kantor pos, jadi manfaatkan, agar teman-teman yang lain dia secepatnya datang ke sini sebelum vaksinnya habis. Ya lumayan, ya kan? Sekian ribu. Sekian ribu. Amma kami Bupati Kabupaten Ende. O kamerenge du kawra keli foto du kawra keli bolo. Wake du kawngere mase, we du kawngere lene. Pati doria di itu beba. Ende no lio, mati dikito sama-sama. Ame total campur atau mengulau terkabar peragan atau raja gama tetap sangat to berjaba hati ende no lio no ende ma pole sama-sama kami susah ame ma bale no longo kami daerah ame taulele nah Ame, ama kami. Selaja aku galak paitu ana, ina paitu tu ama. Dobogel keli do. Tungangaro kami maerao, rubu kami maibate, ende nolio, sama-sama. Ame. Nice kita nak ketangi, tis kita nak ketenda. Kita bembok kaya one, kita bengget bagat tenda. Kita tongan dah kali mata.
Iya, baik. Selamat siang semua. Yang saya hormati pimpinan OPD, Pak Sekcan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, ada juga di sana, tokoh pemuda, singkatnya seluruh tamu undangan yang hadir. Hari ini adalah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan Ndori. Visi pemerintah 5 tahun ke depan ini adalah bagaimana kita mau mewujudkan Kabupaten Ende yang maju, berdaya saing, unggul, berkelanjutan, berbasiskan iman dan budaya menuju Ende Lio Nage Sarepawi. Intinya itu, visi itu akan diwujudkan dalam misi kita, dalam 6 misi kita. Antara lain adalah satu, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Yang kedua, mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan supremasi hukum dan penegakan keadilan. Keempat, mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, merata dan berkeadilan. Kelima, mewujudkan pembangunan yang berbasiskan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah. Keenam, mewujudkan kedaulatan pangan, air dan energi. Sehingga ini akan kemudian diterapkan atau diwujudkan melalui perencanaan pembangunan Kabupaten Ende tahun 2026. Untuk tahun ini, secara khusus saya Bupati ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran saya terkait dengan pembangunan Ende tahun 2025. Saya sisipkan itu, bahwa di tahun 2025 ini terkait dengan kebijaksanaan pemerintah efisiensi, jadi kita semua juga harus bisa menyesuaikan, baik dari pemerintah daerah sampai ke tingkat kelurahan. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini bahwa kita seluruh kepala desa harus bisa memulai menggunakan anggaran desa itu dengan cara yang sebaik-baiknya, terutama kita harus efisiensi untuk tidak menghabiskan uang dana desa untuk hal-hal yang tidak terkait dengan pelayanan publik, dan tolong juga sisakan anggaran desa itu untuk bagaimana Bapak Ibu bisa menghasilkan. Jadi dana desa itu kita gunakan tidak saja untuk hal-hal yang penting, tapi hal-hal yang bisa juga menghasilkan uang.
Dori ini ada 8 desa ya? Oh 10 desa. Saya mau tanya, dari 10 desa ini ada yang sudah punya BUMDes? Belum semua. Tadi juga Pulau Baru belum semua. Dori belum semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dalam rangka pelaksanaan program pemerintah pusat, ya, itu diwajibkan bahwa setiap desa itu harus memiliki pendapatan asli desanya. Nah, untuk mencapai itu, maka bapak-bapak desa ini harus bisa pintar-pintar menggunakan dana desa, ya, tidak hanya untuk dihabiskan, tapi bagaimana untuk menghasilkan. Dan kalau bisa dari ini kita akan minta supaya camat dan semua desa untuk segera membentuk BUMDes. Dan itu nanti pemerintah akan siapkan, setiap desa ada 1 gudang, 1 koperasi, dan 1 mobil angkutan truk. Dan itu anggaran dari pusat. Nah, kita pemerintah daerah hanya tinggal menyiapkan, ya, infrastrukturnya, terutama dari desa. Kalau bisa kita bukan koperasi tapi BUMDes. Oleh karena itu kita perlu, kalau setiap desa ini nanti tidak ada BUMDes, maka akan digunakan koperasi. Yang Bapak dengar bahwa ada koperasi Merah Putih. Makanya dengan ikon kita akan jual. Dan saya sudah bilang bahwa kalau nanti dijual, pemerintah daerah akan tampung hasil-hasil dari desa-desa itu. Dan kemudian sebagai bahan mentah juga untuk Untuk program makan bergizi gratis. Karena setiap kabupaten itu ada 7T anggarannya. Itu lebih besar dari APBD kita. Poinnya, kesimpulannya bahwa kita hanya ada 2 terkait dengan itu, adalah 1 tentang desa unggul itu, ya, desa yang punya ikonnya sendiri. Nah, kita akan lombakan itu, lombakan antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi dan nasional. Dan itu sudah akan diatur oleh Kementerian Desa. Ya, kita ikut di jalan, tapi kalau ada yang kita juara kan bagus. Juara dulu di tingkat kecamatan, baru nanti juara di tingkat kabupaten. Nah, kita bisa ajukan itu. Nah, yang juara-juara dapat insentif, baik dari pemerintah daerah, Pemprov, maupun dari Kementerian Desa. Saya kira itu saja dari saya, ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah sore juga, dan tadi juga sudah bahas juga, ya, sudah bahas. Dan saya kira kita tunggu. Ya, ini untuk rencana pembangunan tahun depan. Ya, tahun ini ya kita ada dampak efisiensi, tapi saya kira kita akan bisa menyesuaikan. Ya, saya kira cukup. Selamat siang semua. Terima kasih.
Kementerian Desa, Koperasi maupun kementerian-kementerian lain, ya, khususnya dari Badan Gizi Nasional. Jadi desa-desa yang punya akun sendiri itu jadi bahan baku buat memenuhi gizi dari program Bapak Presiden MBG, makan bergizi gratis, ya. Jadi kami pemerintah daerah akan ikut terlibat di dalamnya untuk menampung seluruh hasil dari desa-desa itu, dan kami akan memasok itu ke MBG. Ya, MBG itu dananya besar, satu kabupaten 7T, jadi kalian harus ikut. Jadi pasokan rantai bahan bakunya kita yang atur dari pemerintah. Yang kami hormati bersama seluruh rombongan, izinkanlah saya menyampaikan dari sektor pendidikan terkait tenaga pendidik. Kami mohon kepada Bapak Bupati, kami ada 15 sekolah, dari sekolah dasar, 5 sekolah negeri, dan 10 sekolah swasta. Kami mohon pemerataan tenaga karena semuanya mendidik anak bangsa. Kekurangan pada 10 sekolah yang statusnya swasta. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam Ende Baru. Baik, terima kasih. Itu tadi sudah 3 pertanyaan. Saya persilakan Pak Bupati bisa menjelaskan dan menanggapi. Ya baik, ini saya senang nih kalau ditutup dengan Ende Baru. Biar semangat gitu. Jadi ikonnya pemerintah hari ini adalah Ende Baru. Ya, itu yang soal pendidikan tadi, guru, ya ini kebetulan ada kadisnya, itu sudah akan dicatat ya, ada kadisnya. Nanti saya minta untuk segera diperhatikan. Ya. Nah, soal jalan ini memang ingin menjadi menjadi perhatian saya, ya, perhatian saya benar gitu ya. Jadi nanti terkait dengan hasil musrembang hari ini mungkin akan saya cek lagi, akan saya akan pertimbangkan dan fokuskan untuk. Tapi saya gimana? Sudah ada usulnya ada, jadi segera ya. Kalau tahun ini belum, harap tahun depan sudah harus. Nanti kita akan lihat. Kalau tahun ini, kalau ada anggaran yang cukup besar, yang bisa kita alihkan, nanti kita akan coba cari ya. Dan itu jadi saya punya inilah ya. Saya punya, kalau orang Jawa itu taruhan itu apa ya? Maksudnya tuh punya nasab saya ya. Bagaimana bisa membangun jalan langsung ke kampung Bolele, itu kan kampung saya. Ya, jadi itu saja saya kira ya. Saya pikir ini para desa ini nanya yang tadi, ini nanyanya yang lain ya. Mestinya nanya ini bagaimana kita bikin BUMDes, bagaimana kita mau kita punya ikonnya apa, itu nanti semacam ya. Saya kira segera saya dapatkan laporannya ya, zaman. Saya kira itu saja. Ada lagi yang lain? Oh ini Pak Camat gimana nih? Banyak sekali nih. Bapak Ibu rombongan dari kabupaten, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, singkatnya kita semua yang hadir di sini, terima kasih. Selamat siang, selamat sore. Saya langsung ke sasaran. Begini, saya melihat di lapangan ini, terutama ibu-ibu, mereka yang tinggal di pantai, ngajarnya di bukit, di gunung. Jadi saya pikir ya,
membangun manusia yang SDM-nya baik, meningkat, agak susah juga karena sudah capek di jalan. Lalu bangun transport untuk ojek. Jadi saya minta Bapak Bupati, kalau bisa tempatkan mereka jangan terlalu jauh dari tempat tugas. Terima kasih. Saya kembali. Tadi di tempat ini saya minta maaf karena memang tadi diberikan kesempatan oleh Bapak Bupati kepada Bapak-bapak, Ibu, para pendesa. Kami dari BPD, saya nama Rosdelima dari Desa Rangatalo. Setelah kami mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati menyangkut dengan BUMDes, kami di Rangatalo kemarin sudah, hanya belum berbadan hukum, tapi kami sudah melakukan pembentukan dan juga unggulan Desa Rangatalo itu kemiri, Pak. Kemiri dan kami sudah pernah buat minyak kemiri, cuma yang dari kewalahan di pemasaran. Kalau memang harus melalui seperti ini, harapan kami ke depan mungkin juga pemerintahan Kabupaten Ende bisa mencarikan buat kami kira-kira jualnya kemana dan kami bisa diarahkan. Terima kasih, saya kembali. Iya, ini bagus sekali. Jadi tolong nanti BUMDesnya di statusnya dibadan-hukumkan, ya. Karena nanti untuk ke depan itu sangat penting, ya. Nah, nanti Rangatalo jadi ikonnya kemiri, ya, kemiri. Nah, soal nanti ada pabrik kemiri segala macam untuk itu nanti kita akan lihat. Dan pokoknya kita membangun Rangatalo melalui BUMDes, ya. Nah, itu tolong terus, ya. Jadi saya sudah langsung dapat satu nih. Rangatalo adalah ikonnya kemiri. Dikembangkan, ya, dikembangkan. Nanti hal-hal lain kita akan tunggu. Saya kira itu, ya. Ya, nanti hal-hal lain saya kira cukup.